Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pemateri yaitu Pak Imam yang sudah hadir dalam acara pesantren kilat ini. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita semua mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Imam, yaitu 17 cara menjadi orang sukses menurut Al-Quran dan penjelasannya. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilahkan. 17 cara, sekali masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini, ya, mengikuti kegiatan pesantren kilat yang hanya 2 hari saja. Harusnya itu kalau bisa ya 5 hari lah, atau sampai 5. Ya, karena pemerintah untuk Kementerian Pendidikan sudah memberikan kesempatan untuk anak sekolah libur awal puasa libur 1 minggu. Yang mau dekat lebaran libur 10 hari. Ya, setelah lebaran masih 1 minggu lagi libur. Ini tujuannya pada waktu di bulan suci Ramadan, siswa khususnya yang beragama Muslim Islam itu terfokus, ya, untuk melaksanakan ibadah puasa di istilah kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, tujuannya ke sana. Awalnya mau libur 1 bulan, ya. Kita juga senang libur, bukan libur puasa tidur saja. Ya, katanya kalau puasa itu tidur pahala. Ya, lebih baik tidak tidur, ibadah. Ya, kalau cuma tidur saja mau bikin apa? Nanti kalau mati sudah tidur selamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Ya, pindah alam kubur. Anda akan bangun di situ. Ya, untuk itu jangan punya pikiran, ya, tidur adalah ibadah. Jangan punya pikiran begitu. Kalau bisa tidak perlu tidur. Isilah kegiatan-kegiatan yang positif, yang Muslim, apalagi kegiatan ini harusnya 1 minggu, jangan cuma 2 hari saja. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya itu lebih lama. Harapan kita itu begitu. Ya, memang butuh dana sih. Ya, kalau Pak Guru masih berdarah, diusahakan tahun depan dananya lebih besar lagi. Ya, bisa sampai 50 juta kan. Ya, ini saja dana sekitar 20 juta lebih. Ya, untuk kegiatan seperti ini. Ini diharapkan Anda bisa lebih semangat lagi. Ya, bukan isi ceramah-ceramah saja, tapi untuk Anda juga ada yang mungkin yang tidak bisa mengaji, coba mulai belajar. Ya, setelah selesai pesantren kilat ini ada perubahan dari diri Anda ini. Ya, jangan tidak ada perubahan sama sekali. Ya, diharapkan ada perubahan setelah pesantren kilat, apalagi di bulan suci Ramadan, ibadahnya semakin meningkat. Ya, karena kita hidup ini hanya di dunia ini sementara, yang lama nanti di akhirat. Ya, di akhirat itu 1 tahun sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Bayangkan, 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Ya, dunia ini umurnya berapa? Ya, kita bisa hitung kalau Masehi itu umurnya sudah berat 2025. Sebelum Masehi itu tidak tahu berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Ya, saya harap Anda setelah pesantren kilat ini ada perubahan yang sangat besar. Harapan seperti ini. Jangan setelah kegiatan jadi sama saja. Setelah bulan suci Ramadan sama saja
Yang baik, Pak Guru dikasih materi itu untuk menjadi orang sukses menurut Al-Quran. Ya. Yang pertama, mulai dengan ilmu. Ya, ini perlu. Sesuatu itu kalau Anda sukses perlu ilmunya. Seorang pedagang kalau mau sukses ya perlu ilmunya. Ya, jangan kenapa di sebelah sana laku lari, di saya sepi. Ya, cari ilmunya. Mungkin kue Anda kurang enak, ya kekurangannya apa? Mungkin bakso Anda kurang ini dan lain sebagainya. Asal bikin saja. Ya, pantolnya rasa-rasa daging tidak ada. Ya, padahal orang lain perbandingan ini 1 banding 10 kan, oh 1 mungkin bandingannya 3 saja, ini kurang. Ya, bagaimana cara Anda? Ya belajar ilmunya di situ. Yang namanya pedagang juga harus belajar, jangan merasa iri. Oh, tetangga kita jualnya laku, dia pakai dukun-dukun, pakai pelari. Nah, ini yang pikiran yang dangkal. Ya harus ilmunya dipelajari. Ya, sama dengan bertani itu harus ada ilmunya. Ya, kalau ada sekolah ya adalah sekolah pertanian. Ya, kalau Anda langsung terjun ke petani belajar ya juga lebih bagus. Karena apa? Orang petani itu sudah berpengalaman. Oh, cuaca sepertinya tanam ini dan lain sebagainya. Oh, harus tanam pupuk ini dan lain sebagainya. Yang hasilnya akan tidak merugikan Anda. Ya, di Indonesia ini orang kurang berminat di pertanian, perkebunan. Padahal negara-negara maju seperti Australia itu ya dia kembangkan pertanian. Negara saling mengembangkan ke Indonesia yang subur. Masyarakatnya itu apalagi anak muda bertani merasa tidak suka. Ya, bete-bete turun ke ini dan itu tidak suka. Padahal kalau kita kembangkan hasilnya tidak merugikan. Ya, bayangkan di Australia itu Anda kerja di perkebunan, gaji minimal 50 juta. Tergiur ini. Ya, kerja di pertanian, di perkebunan saja gajinya berapa? 50 juta. Ya, itu per jam. Ya, negara-negara sudah maju itu semuanya per jam. 1 jam Anda bekerja digaji 200.000 sampai 300.000. Bayangkan Indonesia 1 hari mau 200.000, 300.000, paling 100.000 sudah banyak. Ya, itu 1 hari kerja. Padahal di negara-negara yang sudah maju hitungannya itu per jam. Untuk itu berbondong-bondong orang Indonesia. Ini ada orang yang kerja di BUMN yang gajinya sudah puluhan juta karena istrinya ya ambil S2 di Australia. Akhirnya suaminya menemani istrinya. Ya, dia keluar daripada BUMN yang gajinya sudah 20 sampai 30 juta. Ternyata dia kerja sebagai cleaning service di hotel. Gajinya berapa? 50 juta. Cleaning service ini Pak, 50 juta. Ya, memang negara kita belum mampu seperti itu. Tapi yang negara yang sudah maju itu orang-orang Indonesia banyak yang ya kerja di luar negeri karena apa? Ya tergiur dengan gaji yang cukup besar. Apalagi kalau Anda pintar, ya ilmu Anda seperti Habib ini, ya pada waktu dia kuliah, dia tidak pernah ranking 1 awalnya. Ya, dia kalah dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada 2 orang itu. Dia sampai tanya, Habib padahal orang pintar, tetapi tidak pernah ranking 1. Kuncinya ternyata ya orang Yahudi itu setiap malam dia bangun jam 1, jam 2. Apa yang dia laksanakan? Dia membuka Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ya, dia tahu orang Yahudi bahwa Al-Quran memang firman dari ya Sang Pencipta. Dia pelajari di situ. Setelah itu baru dia mulai belajar malam-malam itu. Ya, dengan belajar itu ilmu yang dia pelajari lebih mudah diserap.
Habibie sampai akhir dia orang Yahudi, bukan orang Muslim, tetapi dia mempelajari Al-Quran. Kita ini ya yang dari lahir sudah ada koalisi Islam, tapi tidak mau mempelajari ya Al-Quran itu sebagai pelajaran saja. Ya, ini yang kita sedih. Ya, Indonesia ini Muslim yang terbesar di dunia. Bayangkan 250 juta. Ya, penduduk Indonesia hampir 250 juta itu adalah Muslim. Tetapi, ya ini tetapi ini, ya Muslim karena bukan kemauannya sendiri, karena dari keturunan. Ya, karena orang tua kita Muslim, kita jadi Muslim. Ya, yang Muslim KTP lah istilahnya. Kita tidak mau mempelajari bahwa kita ini yang diturunkan itu adalah pedoman hidup kita. Harusnya kita ini yang kita pelajari. Ya, yang kita pelajari permasalahan apa, ada solusinya di situ semua. Hanya kita ini sudah yang kurang memahami ya kita sendiri. Ya mungkin kalau kita tidak bisa baca ya huruf Arabnya, mungkin Latinnya kita bisa mempelajari. Tapi seorang Muslim ya haruslah, karena membaca Al-Quran itu adalah pahala yang sangat besar. Ya, kita harus membaca. Yang tidak bisa baca, ya boleh dari sekarang lah belajar. Tidak perlu malu, namanya belajar dimanapun. Kalau kita tidak bisa, kita diharapkan menuntut ilmu ya bisanya. Jangan merasa malu bahwa kita sudah umur 16 tahun, 15 tahun masih belajar alif ba ta sa. Ya tidak masalah, namanya orang tidak tahu. Ya sama dengan Pak Guru. Ya kalau tidak tahu ya harus belajar. Ya. Jadi di sini yang pertama ya. Nah, dalam Al-Qurannya Al-Quran Al-Alaq ya. Yang kelima, untuk dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, ini kan pada waktu malaikat Jibril ya menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad ya, itu kan Iqra yang membaca. Untuk itu kita disarankan untuk belajar membaca. Karena dengan membaca ini kita bisa mempelajari ilmu pengetahuan. Ya kalau kita mempelajari sekarang ini sudah internet terbuka. Ya tinggal Anda saja memanfaatkan internet yang ada. Tinggal cari ilmu apa saja. Ya tidak perlu guru lagi, sekarang ini sudah bisa. Kalau dulu kita harus guru cari di mana kita belajar. Ya pada zaman-zamannya Sunan dulu ya kita belum ada ya seperti ini ya, kita belajar cari dari guru. Ya itu yang pertama, ilmu itu diperlukan ya. Oke.